Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu mata pelajaran dengan tema yaitu jenis-jenis bencana. Jadi kompetensi awal pada pembelajaran kali ini yang pertama yaitu 3.1. Peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis bencana. 3.2 yaitu peserta didik dapat mengetahui persebaran wilayah rawan bencana yang ada di Indonesia. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya sendiri, yang pertama yaitu menjelaskan konsep bencana dan jenis-jenisnya. Yang kedua yaitu memahami peta persebaran wilayah rawan bencana yang ada di Indonesia. Bencana alam adalah fenomena yang disebabkan oleh aktivitas alam. Bencana ini terjadi karena proses alamiah dan tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Adapun jenis bencana alam yang terjadi di Indonesia, diantaranya yang pertama yaitu ada gempa bumi. Gempa bumi terjadi ketika kerak bumi mengalami pelepasan energi secara tiba-tiba yang menghasilkan getaran atau guncangan. Gempa bumi dapat menyebabkan kerusakan fisik pada bangunan dan infrastruktur. Kemudian yang kedua, jenis bencana alam yang ada di Indonesia yaitu tsunami. Tsunami ini sering terjadi diakibatkan oleh gempa yang berasal di dasar laut. Selain itu, tsunami dapat juga terjadi karena letusan gunung berapi di tengah laut atau di bawah laut. Kemudian yang berikutnya yaitu ada erupsi gunung berapi. Erupsi gunung berapi terjadi disebabkan oleh aktivitas vulkanik di dalam bumi. Terdapat 3 jenis erupsi gunung berapi yang sering terjadi di Indonesia. Di antaranya, yang pertama ada erupsi eksplosif, adalah erupsi yang paling dahsyat dan merusak. Kemudian yang kedua ada erupsi efusif, adalah erupsi yang ditandai dengan aliran lava yang relatif lambat dan stabil. Yang ketiga yaitu erupsi campuran, adalah erupsi yang menggabungkan karakteristik dari erupsi eksplosif dan erupsi efusif. Kemudian jenis bencana alam yang berikutnya yaitu ada banjir. Banjir di sini merupakan peristiwa terendamnya dataran yang biasanya kering dalam waktu tertentu. Fenomena banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Salah satu faktor penyebab banjir yang sering terjadi yaitu adanya curah hujan yang tinggi. Kemudian jenis bencana alam yang berikutnya yaitu ada kekeringan. Kekeringan sendiri dapat diartikan sebagai kondisi ketika pasokan air yang tersedia jauh lebih rendah daripada kebutuhan yang ada di dalam suatu wilayah. Kekeringan ini dapat terjadi karena faktor-faktor alamiah seperti contohnya kurangnya curah hujan dan siklus iklim. Dampak kekeringan ini dapat menyebabkan krisis air bersih di suatu wilayah. Bencana alam yang berikutnya yaitu ada kebakaran hutan dan lahan. Pada musim kemarau yang berkepanjangan tidak hanya beresiko terjadinya kekeringan, akan tetapi juga memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan adalah kondisi hutan dan lahan yang rusak dikarenakan api yang melanda kawasan tersebut sehingga berdampak merugikan di berbagai sektor. Asap hasil dari pembakaran tadi dapat menyebabkan polusi udara yang buruk dan berdampak pada kesehatan manusia. Biasanya kebakaran hutan dan lahan ini terjadi karena contohnya terjadinya kemarau yang berkepanjangan, dan selain itu juga faktor dari perubahan iklim yang terjadi seperti saat ini. Kemudian yang berikutnya yaitu angin puting beliung, merupakan fenomena cuaca yang terjadi dalam bentuk angin kencang berputar dengan kecepatan yang tinggi dan berpusat di suatu titik. Penyebab terjadinya angin puting beliung ini yaitu antara lain yang pertama perbedaan suhu di atmosfer, yang kedua terjadi karena adanya ketidakstabilan atmosfer, kemudian yang ketiga yaitu terjadi karena adanya konvergensi angin. Kemudian yang berikutnya yaitu ada saya tampilkan yaitu sebuah peta wilayah rawan bencana tanah longsor tahun 2012.
pada tampilan peta tersebut menunjukkan bahwa di wilayah Indonesia yang memiliki warna merah merupakan daerah yang beresiko terjadinya bencana tanah longsor yang tinggi. Sedangkan wilayah yang memiliki warna kuning merupakan daerah yang beresiko terjadinya tanah longsor sedang. Sedangkan yang berwarna hijau merupakan daerah yang resiko terjadinya tanah longsor itu rendah. Jadi perbedaan antara merah, kuning, dan hijau tadi, kalau misalnya suatu wilayah tersebut berwarna merah merupakan tingkat resiko terjadinya bencana tanah longsor itu tinggi, sedangkan yang kuning sedang dan yang hijau merupakan tingkat resiko terjadinya bencana tanah longsor yang rendah. Cukup sekian materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.